Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kalian? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Kalau sehat, alhamdulillah. Kita semua bisa dipertemukan lagi pada pertemuan hari ini. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan ketua kelasnya, Saudara Dion, pimpin doa terlebih dahulu. Amin. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sinta. Sinta kenapa Sinta? Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Rizky. Rizky sakit juga. Iya. Sudah 2 orang yang tidak hadir. Ya, baiklah. Nah, semoga yang sakit cepat sembuh ya dan bisa berkumpul lagi sama kita semua. Amin. Dan yang sudah hadir di sini sehat selalu. Tidak boleh ada yang namanya makan sembarangan atau jajan sembarangan. Harus menjaga tubuh kita agar tubuh kita itu sehat. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melihat apakah anak-anak Ibu semua pada semangat atau tidak untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, oleh karena itu Ibu mempunyai tepuk semangat agar kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, semuanya coba berdiri. Nah, Ibu praktikan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, seperti itu. Ayo sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, seperti itu ya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak sudah semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran ya bersama Ibu. Ingat tidak? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ayo coba, siapa yang masih ingat? Acungkan tangannya. Ya, silahkan Sinta, apa? Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Tepat sekali Saudara Sinta. Tepuk tangan semuanya. Ya, untuk selanjutnya, karena kita minggu kemarin sudah mempelajari teks deskripsi, nah untuk hari ini kita akan membahas mengenai cerita pendek atau teks cerita pendek. Ada yang tahu cerita pendek itu apa ya? Ya, sebuah cerita, betul sekali. Nah, Rina sudah mengatakan dalam cerita pendek itu ada sebuah cerita. Sudah ya. Sebentar, Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Kalian pernah melihat atau menonton video cerita pendek, misalnya cerita pendek Ranting dan Anak, cerita pendek Berubah, cerita pendek yang lainnya, pokoknya yang bagus-bagus. Kalian pernah melihat tidak? Bagus sekali Rahma kalau kamu sudah melihat. Ada apa saja di dalam cerita pendek? Ya betul, ada toko, ada apa? Tempat, ya itu betul sekali. Nah, itu semua ada di dalam cerita pendek. Nah, Ibu sekarang akan menayangkan sebuah video ya tentang cerita pendek. Ini tuh termasuk cerita pendek atau bukan? Kalian harus menonton dengan seksama dan menyimak dengan baik.
jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Ini apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Bapak beli nasi, makan dulu. Astagfirullahaladzim. Berangkat, Nak.
Nah, dari tadi kita sudah menyaksikan ya, menonton cerita pendek. Di dalam cerita pendek yang tadi telah menyaksikan, ada apa saja coba? Ya, betul. Nah, terus, jika kalian sudah mengetahui dan menyaksikan video cerita pendek, sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang cerita pendek. Di dalam cerita pendek itu terdapat pengertiannya, unsur-unsurnya, dan sebagainya. Nah, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian cerita pendek. Ada yang tahu pengertian cerita pendek? Siapa coba yang tahu boleh acungkan tangan. Ibu akan mengetahui siapa yang sudah mengetahui cerita pendek pengertiannya. Nah, oh ya, Elsa. Bagaimana Elsa? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk saudara Elsa. Nah, benar sekali pengertian cerita pendek. Akan tetapi Ibu perjelas lagi ya. Nah, cerita pendek itu sebuah karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita pendek tentang kehidupan manusia lewat tulisan pendek. Nah, tadi kan sudah menonton ya, ada tulisan-tulisan sedikit tidak? Ada, iya betul sekali. Kemudian ada tokoh-tokohnya seperti manusia, hewan, itu ada kan ya? Iya. Nah, itu semua termasuk ke dalam contoh cerita pendek. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita pendek. Di dalam cerita pendek itu terdapat 2 unsur. Unsur yang pertama, ada yang tahu? Siapa yang tahu coba? Ya, Indra, apa? Unsur intrinsik. Betul sekali. Dan yang kedua ada apa? Coba unsur apa? Ya, Yoga. Oh, betul. Unsur ekstrinsik. Nah, apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian semua itu betul sekali dan benar sekali. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, seperti itu ya. Di dalam cerita pendek ada 2 unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita bahas satu persatu ya. Nah, unsur intrinsik ada yang tahu coba apa saja? Iya betul. Iya, betul sekali. Ada tema, alur atau plot, latar, setting, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Iya, betul sekali. Nah, tema, gagasan utama yang menjadi dasar cerita pendek, jalannya cerita. Kemudian alur, tahapan urutan jalannya cerita, mulai dari perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaiannya. Kemudian latar merupakan suatu tempat atau waktu suasana yang terdapat dalam cerita pendek. Nah, tokoh merupakan pelaku yang ada dalam cerita pendek. Setiap tokoh mempunyai watak tersendiri. Nah, itu. Kemudian sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandang itu apa? Ya, sudut pandang itu yang digambarkan oleh pengarang dalam suatu kejadiannya yang terdapat dalam cerita tersebut. Benar sekali, Yoga. Kemudian yang terakhir, amanat. Ya, ibu kalian kan suka mengasih kita amanat, memberikan kita amanat. Nah, di dalam cerita juga ada yang dinamakan dengan amanat. Ya, betul sekali ya Allah. Pintar-pintar semua ini ke anak ibuku. Nah, amanat itu merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang dalam cerita pendek agar si pembaca dapat menyerap pesan yang di dalamnya. Nah, sudah paham semuanya? Baik, alhamdulillahirobbil alamin. Kemudian alur, tahapan urutan jalannya cerita mulai dari perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaiannya. Kemudian latar merupakan
merupakan suatu tempat atau waktu suasana yang terdapat dalam cerita pendek. Nah, tokoh merupakan pelaku yang ada dalam cerita pendek. Setiap tokoh mempunyai watak tersendiri. Nah, itu. Kemudian sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandang itu apa? Ya, sudut pandang itu yang digambarkan oleh pengarang dalam suatu kejadiannya yang terdapat dalam cerita tersebut. Benar sekali, Yoga. Kemudian yang terakhir, amanat. Ya, ibu kalian kan suka mengasih kita amanat, memberikan kita amanat. Nah, di dalam cerita juga ada yang dinamakan dengan amanat. Ya, betul sekali, ya Allah. Pintar-pintar semua ini ke anak ibuku. Nah, amanat itu merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang dalam cerita pendek agar si pembaca dapat menyerap pesan yang di dalamnya. Nah, sudah paham semuanya? Baik, alhamdulillahirobbil alamin. Unsur ekstrinsik itu terdapat beberapa macam juga anak-anak ternyata. Ada apa saja? Ada yang tahu? Ya, Seni apa? Benar sekali, di dalam unsur ekstrinsik itu terdapat latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Masyarakat itu seperti siapa coba? Ya, seperti kita juga kan masyarakat ya anak-anak. Nah, iya betul sekali. Kalau misalnya masyarakat itu, latar belakang masyarakat itu dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Misalnya kondisi politik, kondisi sosial, ekonominya bagaimana. Nah, itu kan semuanya ada di dalam masyarakat. Nah, untuk yang kedua itu, coba jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan latar belakang pengarang? Oh ya, silahkan. Ya, Indri. Ya, benar sekali. Nah, apa yang dikatakan saudara Indri itu benar, tetapi kurang jelas. Nah, emang betul ya, latar belakang pengarang itu orang yang mengarang ceritanya. Ya, benar sekali gitu. Nah, dari latar belakang pengarang itu, pengarang memuat tentang pemahaman, faktor-faktor atau motivasi pengarang untuk membuat cerita pendek. Nah, itu ya anak-anak. Jadi, di dalam cerita tadi, cerita pendek atau teks cerita pendek itu terdapat berapa unsur? 2. Ya, betul. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Untuk selanjutnya, Ibu tadi kan ada cerita ya, cerita pendek. Kita permainan simak terka ya. Ada yang tahu permainan simak terka itu apa? Nah, simak terka itu Ibu menyebutkan clue-cluenya seperti kancil, terus pohon. Nah, itu semuanya ada di dalam video tadi. Jadi harus ditebak. Misalnya ramah, baik hati, sombong. Siapa dia? Oh, itu tuh pemain si kancil. Nah, seperti itu. Ya, kita mulai ya. Tapi semuanya sudah paham tentang cerita pendek dan pengertiannya, unsur-unsurnya sudah paham dan bisa melihat serta bisa menonton ya videonya sama contoh-contohnya sudah paham ya anak-anak? Nah, lanjut ya, simak terka itu tadi yang sudah Ibu katakan seperti itu ya permainannya. Nah, tadi ada cerita si ayah dan si anak ya. Coba tebak. Penyabar, bawa bajai, baik hati. Ya, betul sekali Rina. Itu si ayah. Sekarang yang kedua. Sombong, tidak tahu terima kasih, dan egois. Anak? Ya, betul. Itu si anak ayah. Nah, ya, Ibu sudah mengulas ulang apa yang telah kalian tonton tadi mengenai contoh cerita pendek tentang perjuangan seorang ayah. Mana janji ayah? Nah, seperti itu.
sepertinya anak-anak semuanya sudah paham ya, dan sudah mengerti juga, sudah antusias juga mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita evaluasi terlebih dahulu, tapi dikerjakan di rumah ya, tidak apa-apa. Nah, kalian harus bisa menceritakan kembali apa yang telah Ibu tayangkan, video yang telah tadi Ibu tayangkan, Mana Janji Ayah. Nah, itu diceritakan ulang ya sama kalian, ditulis tangan pakai kertas folio. Minggu besok kita dikumpulkan dan dibaca satu persatu di depan. Nah, alhamdulillah ya, anak-anakku semuanya, kita sudah memahami, sudah belajar tentang cerita pendek, dimulai dari pengertian, unsur-unsur cerita pendek, contohnya bagaimana, dan sebagainya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan, apa yang telah Ibu paparkan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan. Nah, semuanya tutup bukunya dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, silahkan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu, doa kifaratul majelis. Amin. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.